Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjuangan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sewaktu kecil, remaja, dan dewasa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengetahui kewajibannya untuk menuntut ilmu, sehingga beliau rajin nyantri di berbagai pondok pesantren, bahkan sampai ke Mekah. Beliau setelah memiliki ilmu, beliau bertanggung jawab dengan ilmunya dengan mencurahkan seluruh kemampuannya untuk berjuang baik dalam bidang pendidikan, organisasi keagamaan, dan perjuangan melawan penjajah. Yang pertama, perjuangan di bidang pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai ulama yang ilmunya mendalam. Karena itu, beliau menjadi pemimpinnya para ulama. Beliau menjadi ulama yang disegani ulama lainnya. Ribuan santri pun menimba ilmu kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah mereka lulus dari Tebu Ireng, tidak sedikit di antara santri tersebut yang kemudian tampil sebagai ulama terkenal dan tokoh pejuang yang berpengaruh. Di antara tokoh tersebut adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Usman Al-Ishaqi, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan Kiai Haji Ahmad Muhid Muzadi. Karena kealiman beliau, pada awal abad ke-20, Tebu Ireng merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa, sampai mencatat pesantren Tebu Ireng sebagai sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi guru besar para kiai dan ulama, sehingga beliau mendapat gelar Hadratus Syekh. Sebagai ulama yang alim, Kiai Hasyim Asy'ari menulis sejumlah kitab dan catatan-catatan yang sebagian diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Paradigma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Mahabbati Sayyidil Mursalin atau Cahaya yang Terang tentang kecintaan pada utusan Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Adabul Alim wal Muta'alim atau Etika Pengajar dan Pelajar. Yang keempat, Muqaddimah Anggaran Dasar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kelima, Arba'ina Haditsan atau kitab ini berisi 40 hadis pilihan yang menjadi pedoman bagi warga NU. Yang keenam, At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yusna Al-Maulid Bil Al-Munkarat. Kitab ini menyajikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat memperingati Maulid Rasul. Yang kedua, perjuangan di bidang organisasi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat peduli dengan umat Islam. Beliau tidak hanya sibuk mengajar dan menulis, beliau juga bertanggung jawab terhadap umat Islam di Nusantara. Beliau merasa prihatin dan khawatir jika umat Islam pada umumnya akan terjebak dalam paham yang tidak sesuai dengan ajaran ulama salafus salih yang menjadi pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga khawatir jika umat Islam tidak diarahkan dan disatukan dalam wadah organisasi, mereka akan mudah tersesat dan terombang-ambing. Karenanya
untuk membina umat Islam agar terarah di bawah bimbingan ulama, beliau bersama ulama-ulama yang lain mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Dengan berdirinya organisasi, maka akan memudahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan dalam mengamalkan ibadah berpedoman pada salah satu mazhab. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun bersedia menjadi Rais Akbar atau pemimpin besar organisasi NU yang tentu akan menyita tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Beliau melaksanakan tanggung jawab selaku pemimpin tertinggi NU, sehingga NU dalam waktu singkat mempunyai kepengurusan dan anggota yang banyak. Kiprah Kiai Hasyim Asy'ari di NU sebagai organisasi keagamaan tidak menjadikan beliau lupa terhadap kondisi bangsa saat itu. Sebagai kiai dan pemimpin organisasi keagamaan yang hidup pada zaman penjajahan, Kiai Hasyim Asy'ari juga bertanggung jawab sebagai warga bangsa untuk ikut berjuang dan bangkit melawan penjajah. Yang ketiga, perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari yaitu melawan penjajah. Karena pengaruhnya yang sangat kuat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat perhatian khusus dari pemerintah kolonial Belanda dan berusaha merangkulnya. Namun Kiai Hasyim menolak usaha Belanda tersebut. Bahkan beliau membuat fatwa haram hal-hal yang terkait dengan penjajah waktu itu, seperti mengharamkan memakai pakaian seperti pakaian yang dipakai Belanda. Pakaian penjajah Belanda yang diharamkan diantaranya jas, dasi, celana, sepatu, topi fit, bahkan uang gaji dari pemerintah kolonial pun haram. Perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari tidak hanya berfatwa haram seperti di atas. Beliau juga menggerakkan santri dan para kiai untuk bangkit melawan penjajah Belanda. Pondok pesantren menjadi pusat-pusat perlawanan penjajahan Belanda. Pada tahun 1942, saat penjajah Jepang tiba, mereka mencatat jumlah kiai di Jawa. Dalam catatan Jepang terdapat 25.000 kiai di Jawa. Mereka rata-rata pernah nyantri di Tebu Ireng atau menjadi santri seorang kiai yang dulunya lulusan pesantren di Tebu Ireng. Begitu besarnya pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sehingga Jepang sangat marah ketika Kiai Hasyim Asy'ari menolak Saikeirei atau menunduk setengah badan menghadap ke timur untuk menghormati Kaisar Jepang. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengharamkan Saikeirei. Jepang kemudian menjarakan Kiai Hasyim Asy'ari dengan siksaan yang pedih. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun tidak bergeming. Beliau tetap teguh memegang prinsip. Pada saat perang mempertahankan kemerdekaan, Kiai Hasyim Asy'ari juga terlibat dalam perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bahkan beliau mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Fatwa ini memperkuat semangat kiai dan santri untuk mati-matian mempertahankan kemerdekaan. Atas jasa beliau ini, tanggal 22 Oktober ditetapkan pemerintah menjadi Hari Santri Nasional pada tahun 2015. Atas perjuangan yang gigih di atas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga diberi gelar pahlawan nasional
oleh pemerintah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan belum selesai. Beliau wafat pada tanggal 21 Juli 1947. Demikian penjelasan tentang sosok Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari atau Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.